Yoyo di Beber Cirebon. Beber Cirebon. Yoyo. Ya, Yoyo. Berkaitan dengan puisi rezeki dan nasib. Apakah nasib yang Allah tentukan bisa dirubah? Bagaimana dengan yang kebetulan nasibnya miskin? Teorinya begini, mazhab Ahlussunnah wal Jamaah ya. Qada itu replita, rencana pembangunan 5 tahun. Artinya tahun 2010 sampai 2015 itu disusun sekarang. Ya kan gitu. Nah, 2000 sampai 2005 itu disusunnya kemarin. Itu replita, rencana pembangunan 5 tahun. Zaman Pak Harto begitu kan? Ya. Sekarang nggak ada ya? Nggak ada. Nah, ketika masih menjadi kertas kerja di tangan Bappenas, di tangan Presiden, itu namanya replita. Nah, ketika pelaksanaannya pelita, itu sudah masuknya qadar. Kalau replita itu rencananya. Jadi qada itu rencana Tuhan, qadar itu pelaksanaannya. Tidak akan jauh ya apa yang direncanakan dengan yang dilaksanakan. Karena Allah Maha Kuasa, Allah innama amru idza arada syai'an an yaqula kun fayakun. Maka dari perencanaan dengan pelaksanaan tidak akan bergeser sedikit pun. Berbeda dengan akal manusia. Rencananya seperti ini, anggarannya. Di tengah perjalanan meleset, terjadilah perubahan anggaran. Targetnya tidak tercapai. Itu biasa manusia mah. Tapi minimal kita punya rencana saja, artinya menyimpangnya tidak terlalu jauh. Jadi kalau kita punya target 100%, lalu kita menggapainya hanya 80%, sudah bagus lah. Ya kan begitu. Jangan tanpa rencana. Nah, sekarang yang dirubah mana? Nah, di sini Ahlussunnah wal Jamaah, qadar itu sendiri, pelaksanaan itu sendiri, ada yang sifatnya fix permanen, karena ini menyangkut dengan undang-undang dasar, ya kan? Dan ada yang bisa dirubah di kemudian hari, karena ini menyangkut perubahan kepentingan di masyarakat. Seperti anggaran belanja pendidikan, kesehatan itu ada fleksibilitasnya, ada antara sekian. Dan nanti ada lagi uang berangkas. Setiap kementerian, setiap kantor tuh punya uang berangkas. Ini tidak boleh dipakai kecuali dalam keadaan darurat. Ya, gitu. Nah, jadi seperti itulah Ahlussunnah wal Jamaah meyakini ada yang mubrom, ada yang baru mubrom. Itulah seperti itu. Lalu yang dipertanyakan apa? Bisakah kita merubah takdir? Ya bisa. Kenapa? Kalau yang berhak untuk merubah adalah Allah, yang menentukan adalah Allah. Kalau Allah berbuat itu tidak boleh dipertanyakan. Kenapa Allah rubah? Ya semau gue. Karena Allah fa'alul lima yurid. Lalu setelah rubah gimana? Ketika itu dirubah, tetap namanya takdirnya Allah juga. Umpamanya di programnya kamu ini lahir sebagai orang miskin, kan begitu? Di tengah perjalanan Allah menghendaki engkau jadi orang kaya karena menjawab doamu. Lu kasihan nih orang berdoa tiap malam Sabtu di pinggir laut dengan saya kan, istighosah tiap malam, sudah dapat 100 minggu, bayangkan. Malaikat pada protes, ya Allah itu kabulkan. Kata Allah, oke saya kabulkan. Lalu apakah itu merubah takdir? Iya, merubah takdir. Merubah dari takdir lama masuk ke dalam takdir baru. Tadinya takdirnya adalah miskin, akhirnya dirubah menjadi takdirnya ya takdir juga. Terus gimana?
Ya iya, itu persoalannya. Dan kita tidak akan tahu takdir Allah kecuali setelah terjadi. Saya ditakdirkan jadi kiai setelah saya dipanggil oleh kamu kiai. Dulu nggak pernah ngalamin jadi kiai. Ya kan seperti itu. Dan saya juga tidak pernah mimpi ada pesantren di Cadang Pinggan seperti ini nggak pernah mimpi. Ini takdir Allah. Dan kita tidak akan bisa mengetahui karena itu alam ghaibiyat. Tetapi saya ingin mengatakan bahwa apa yang bakal terjadi ini memang sudah terprogram. Buktinya kita sering berulang kali dikasih tahu apa yang bakal terjadi. Itu persoalan. Para nabi, para rasul, para ulama, para salihin, saya juga sering mengalami hal semacam itu. Saya cerita lagi. Tahun 68 lah, 67, 68 lah. Setelah Gestapo itu, saya sering menginap malam hari di makamnya Kiai Hanan, Bapak Kencuaringin itu. Saya orang yang pertama kali nginap di situ. Sebelum anak cucunya nginap. Di situ saya mimpi masuk ke Masjid Al-Azhar. Di situ sedang ceramah, tapi orangnya tinggi-tinggi, jadi saya nggak bisa ngelihat. Akhirnya saya lihat tiang, lalu akhirnya naik dan duduk di galangan ya datangnya itu. Nah, kemudian tahun 74 saya lihat bahwa memang terprogram dunia ini. Itu saja persoalannya. Nah, nanti apakah Anda yakin tidak yakin terserah Anda sekarang. Ya kan lucu kan begitu. Kalau yakin kan begitu. Ya, itu ya. dejavu Bu ya. Non? Yang dikatakan dejavu itu seperti itu. Ya, itulah makanya. Nah, Sigmund Freud sendiri menggambarkan antara jasad dengan roh itu adalah ketika kita seimbang, maka mimpi kita adalah mimpi yang tadi siang. Siang tadi kita menyampaikan cinta kepada perempuan, ditolak. Malamnya mimpinya diterima. Sore ini kita ngaji, malamnya ke bawah mimpinya nih. Nah, itu satu. Tapi ketika roh kita ke belakang, jasadnya ke depan, yang kita impikan adalah masa kanak-kanak dulu, yang lalu. Tetapi kalau roh kita maju ke depan, kita mimpi yang akan terjadi. Seperti itu aja. Iya. Ya. Silakan aja dibaca nanti The Interpretation of Dream punya Sigmund Freud. Itu Interpretation of Dream, takbir mimpi bahasa ininya, takbirul manam bahasa Arab. Seperti itu kira-kira. Jadi nanti Ibnu Sirin itu dalam kitabnya 2 jilid sebesar ini itu juga membuat takbir manam sistem perkamusan pakai alfabeta. Kalau peci ya di bape nanti peci. Nanti melihat peci, bikin peci, dikasih peci, kehilangan peci, itu maknanya berbeda-beda semuanya. Dan itu ilmu takbir manam itu yang pertama kali orang diberi ilmu takbir itu Nabi Yusuf alaihissalam. Kira-kira seperti itu. Oke.